Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok Landasan Antropologi Pendidikan dengan anggota Ketut Uli Jelitasari, Loh Budiartini, Putu Aditya Dharma Saputra, dan Ide Ayu Komagia Sasmita. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu pertama, pemahaman landasan antropologi pendidikan. Kedua, dasar antropologi pendidikan. Ketiga, pengaruh lingkungan terhadap masyarakat. Keempat, sistem nilai budaya. Kelima, implikasi pendidikan yang berlandaskan antropologi di Indonesia. Dan yang terakhir, fenomena terkait dengan landasan antropologi pendidikan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama mengenai pemahaman antropologi pendidikan yang akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Pemahaman landasan antropologi pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya suatu kegiatan atau proses pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya latar belakang atau antropologinya. Nah, landasan ini digunakan dengan cara melihat atau mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana keadaan masyarakat Indonesia yang seperti kita ketahui bahwasannya Indonesia itu memiliki beribu suku bangsa yang memiliki adat istiadat, kebudayaan, serta bahasa yang berbeda. Dan jelas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari latar belakang yang beragam itu. Nah, pemahaman landasan antropologi pendidikan ini melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana faktor sosial, kebudayaan, serta struktural yang mempengaruhi suatu proses pendidikan. Nah, antropologi pendidikan merupakan suatu cabang ilmu antropologi yang khusus mempelajari tentang bagaimana budaya serta masyarakat dalam konteks pendidikan. Adapun dasar dari antropologi pendidikan, di mana manusia merupakan makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena dalam bertahan hidup atau survival, manusia itu memerlukan bantuan dari manusia lain atau orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Nah, dalam hal ini atau dalam antropologi, manusia perlu mengembangkan kemampuan penalarannya untuk mengubah lingkungannya dalam upaya mempertahankan hidupnya. Nah, dari sinilah kebudayaan manusia muncul, dalam arti bahwa kebudayaan adalah semua cipta, karsa, serta karya yang dibuat atau diperoleh dari proses belajar. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pengaruh lingkungan terhadap masyarakat. Karena membahas tentang lingkungan, mungkin kita bisa mulai dari kondisi geografis terlebih dahulu, di mana di sini mencakup daerah pegunungan pantai, tropis subtropis, tandas gersang, dan sebagainya. Nah, dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, tentu menyebabkan adanya perbedaan seperti perbedaan pola hidup dan kebudayaan yang bisa kita lihat sehari-hari. Contohnya adalah dalam tingkah laku. Dan kalian tahu, proses pendidikan tidak dapat dilepaskan dari lingkungan geografis dan sosiokultural masyarakat tersebut. Dalam landasan antropologi pendidikan, lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Lingkungan di sini merujuk pada konteks sosial, budaya, dan fisik, di mana individu hidup dan belajar. Pengaruh lingkungan terhadap masyarakat dalam landasan antropologi pendidikan dapat diamati dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, pembentukan identitas. Lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk identitas individu dan kelompok dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti budaya, nilai-nilai, bahasa, dan tradisi yang ada dalam lingkungan akan membentuk cara individu dan kelompok memandang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Lingkungan yang kaya akan warisan budaya dan nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi akan mempengaruhi pemahaman dan sikap individu terhadap diri mereka sendiri dan masyarakat. Yang kedua, itu pembelajaran dan pendidikan. Lingkungan mempengaruhi proses pembelajaran dan pendidikan dalam masyarakat. Lingkungan yang kaya akan sumber daya pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya akan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan. Selain itu, lingkungan sosial dan budaya juga mempengaruhi cara individu belajar, seperti nilai-nilai yang ditekankan dalam masyarakat atau metode pengajaran yang digunakan oleh pendidik. Yang ketiga, norma dan nilai. Lingkungan sosial memainkan peran penting dalam membentuk norma dan nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat seperti solidaritas, keadilan, atau hierarki dipengaruhi oleh budaya dan struktur sosial di lingkungan tersebut. Lingkungan yang kondusif akan memperkuat norma dan nilai-nilai yang dihargai dalam masyarakat.
Sementara lingkungan yang tidak kondusif dapat menyebabkan pergeseran atau pertentangan nilai-nilai yang ada. Yang terakhir, perubahan sosial. Lingkungan juga mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan ekonomi, teknologi, atau politik dalam lingkungan akan mempengaruhi cara hidup dan interaksi sosial individu serta masyarakat secara keseluruhan. Nah, dalam landasan antropologi pendidikan, lingkungan yang berubah dapat mempengaruhi sistem pendidikan, kebijakan pendidikan, dan tuntutan pekerjaan di masa depan yang pada gilirannya akan mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran dalam masyarakat. Dalam landasan antropologi, penting bagi pendidik dan pembuat kebijakan untuk memahami pengaruh lingkungan terhadap masyarakat. Dengan pemahaman ini, mereka dapat merancang pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan dan konteks sosial budaya masyarakat, serta memfasilitasi pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi individu dan masyarakat tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Iko Manggiasasmita dengan akhiran NIM 29. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai sistem nilai budaya. Dalam antropologi pendidikan, sistem nilai budaya merujuk pada kumpulan nilai-nilai, keyakinan, norma, dan praktik yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam konteks pendidikan. Berikut beberapa contoh sistem nilai budaya dalam antropologi pendidikan. Yang pertama ada nilai pendidikan. Sistem nilai budaya dapat mencangkup nilai-nilai yang ditempatkan pada pendidikan sebagai prioritas utama dalam masyarakat. Misalnya, beberapa budaya mungkin menempatkan nilai tinggi pada pencapaian akademis dan pendidikan formal sebagai kunci kesuksesan individu. Kemudian yang kedua ada hormat dan otoritas. Beberapa budaya mungkin menekankan pentingnya hormat terhadap otoritas, seperti guru atau tokoh agama dalam konteks pendidikan. Hal ini tercermin dalam praktik-praktik seperti penghargaan terhadap guru dan penghormatan terhadap pengetahuan yang diajarkan. Kemudian yang ketiga ada inklusi dan solidaritas, di mana sistem nilai budaya juga dapat mencangkup nilai-nilai inklusi dan solidaritas dalam pendidikan. Hal ini mendorong kerjasama dan dukungan antara anggota masyarakat untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan. Kemudian yang keempat, ada pentingnya tradisi dan warisan budaya. Beberapa budaya mungkin menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi dan warisan budaya dalam pendidikan. Hal ini dapat tercermin dalam kurikulum yang mencakup mata pelajaran tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai tradisional. Kemudian yang kelima ada penghargaan terhadap kreativitas dan ekspresi individu, di mana sistem nilai budaya tertentu mungkin menghargai kreativitas dan ekspresi individu dalam pendidikan. Hal ini tercermin dalam pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka sendiri dan mengembangkan bakat unik mereka. Memahami sistem nilai budaya dalam konteks antropologi pendidikan penting untuk merancang pendekatan pendidikan yang sesuai dengan konteks budaya setempat dan memastikan bahwa pendidikan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Aditya Dharma Saputra dengan akhiran NIM 28. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan terkait dengan implikasi pendidikan yang berlandaskan antropologi. Tentunya implikasi pendidikan ini sangat penting, apalagi dengan kita melihat Indonesia yang begitu beragam untuk memahami dan juga merumuskan pendekatan pendidikan yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial masyarakat Indonesia yang multikultur. Nah, ada pun beberapa implikasi pendidikan yang berlandaskan antropologi di Indonesia. Yang pertama itu adalah penyelarasan dengan nilai-nilai lokal. Pendekatan antropologi dalam pendidikan dapat membantu dalam memahami dan menghargai nilai-nilai lokal
tradisi, dan juga masyarakat Indonesia. Dan hal ini pun diperkuat dengan identitas budaya dan juga membangun rasa kebanggaan terhadap warisan budaya bangsa. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum yang relevan. Dengan berlandaskan antropologi pendidikan di Indonesia juga dapat mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan juga realitas sosial dan budaya masyarakat. Nah, kurikulum ini juga harus mencerminkan yang namanya nilai-nilai lokal yang dapat meningkatkan minat belajar siswa dan memperkuat keterkaitan antara pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang ketiga, ada pemberdayaan dengan komunitas lokal. Melalui pendekatan antropologi, dalam pendidikan juga dapat memberdayakan komunitas lokal sebagai mitra dalam sebuah proses pendidikan. Dengan kita melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, sehingga dapat kita meningkatkan partisipasi serta keterlibatan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu ada pengakuan atas keragaman budaya. Nah, implikasi antropologi dalam pendidikan juga menekankan pengakuan atas keragaman budaya di Indonesia. Yang hal ini tentunya dapat mendorong pendidikan yang inklusif, menghormati yang namanya perbedaan, dan membangun rasa toleransi antar budaya di lingkungan pendidikan, serta moderasi beragama. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan pendidikan yang sensitif budaya. Pendidikan berlandaskan antropologi juga menuntut pengembangan pendidikan yang lebih sensitif terhadap konteks budaya dan juga sosial masyarakat. Pendidik atau kita sebagai seorang pendidik harus memahami dan menghargai yang namanya keragaman budaya, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan juga mendukung perkembangan dari seluruh siswa. Dengan mengimplementasikan pendidikan yang berlandaskan dengan antropologi, tentunya sangat diharapkan dapat terciptanya pendidikan yang lebih relevan, inklusif, holistik, berdampak positif bagi perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga dapat menjadi langkah menuju pendidikan yang lebih berkelanjutan dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Baik, yang selanjutnya yaitu fenomena yang berkaitan dengan landasan antropologi pendidikan. Nah, teman-teman, bahwasannya seperti yang kita lihat sekarang di tengah perkembangan pariwisata dan juga dinamika perkembangan modern yang terjadi di Pulau Bali, daerah kita sendiri, bahwasannya telah terjadi perubahan yang begitu mendalam di dalam penggunaan bahasa Bali di kehidupan sehari-hari. Yang dimana Bali terkenal dengan adanya kearifan lokal menyambut Braille yang menuntut generasi-generasi itu menggunakan bahasa Bali di dalam interaksi sosialnya. Dan bisa kita temukan bahwa generasi sekarang ini mengalami penurunan penggunaan bahasa Bali di lingkungan masyarakat atau bahkan keluarga, yang menjadi lingkungan yang paling kecil. Dan ini menjadi fenomena yang menarik untuk kita bahas. Seperti yang terjadi di kota-kota yang besar seperti di Denpasar ataupun Badung, itu bahkan banyak keluarga yang beralih menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-harinya. Anak-anak dan juga terutama kita generasi muda ini lebih memilih bahasa Indonesia karena mungkin dianggap lebih bergengsi atau lebih praktis dalam interaksi sosial. Yang hal ini juga terpengaruh oleh media massa dan perkembangan teknologi saat ini yang membuat degradasi penggunaan bahasa Bali. Seperti halnya program-program di televisi, di iklan, di konten digital, di berbagai platform yang berkembang saat ini, itu lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Yang tentunya inilah yang mempengaruhi preferensi bahasa dan pola komunikasi masyarakat. Dan di samping itu pula, pendidikan formal juga memberikan dampak yang signifikan, yang dimana bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang resmi di pengajaran sekolah. Dan sementara penggunaan bahasa Bali itu masih terbatas, yang hanya ada di pelajaran sastra atau bahkan di pelajaran kebudayaan.
Dan tentunya selain dari perkembangan tersebut, ada perkembangan ekonomi dan industri pariwisata yang menjadi faktor penting juga, di mana banyak pekerja itu menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi dengan wisatawan domestik atau menggunakan bahasa asing dengan wisatawan asing. Sehingga hal inilah yang mempengaruhi penggunaan bahasa sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Namun di tengah tantangan ini, ada usaha-usaha kecil yang dilakukan oleh komunitas lokal untuk mempertahankan bahasa Bali. Seperti halnya sekarang ada Wikipedia Bahasa Bali yang bisa kalian akses, dan juga dari program pemerintah Nanging Satkirtilo ke Bali yang sangat menekankan penggunaan bahasa dan juga pelestarian bahasa Bali atau bahasa ibu. Sehingga partisipasi komunitas generasi muda dalam pengembangan yang inisiatif ini juga menjadi kunci dalam memperkuat identitas budaya lokal. Sehingga dengan kita memahami dinamika ini melalui lensa antropologi pendidikan, kita menyadari pentingnya melibatkan komunitas dalam merancang strategi pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan budaya dan sosial masyarakat di Bali. Upaya pelestarian bahasa dan budaya Bali tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi agenda kita bersama di dalam menjaga warisan budaya yang kaya dan berharga bagi generasi mendatang. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat kita simpulkan, pemahaman landasan antropologi pendidikan memiliki pengaruh yang penting dalam konteks pendidikan, terutama di Indonesia. Hal ini karena kita melibatkan analisis yang begitu mendalam tentang bagaimana faktor sosial, budaya, dan struktural mempengaruhi proses pendidikan serta bagaimana konsep-konsep ini dapat kita terapkan dalam konteks pendidikan nasional. Dengan jikalau kita mengabaikan basis antropologi pendidikan ini dapat mengakibatkan siswa merasa terasing dari latar budayanya, yang hal ini dapat berdampak negatif pada proses pembelajaran atau pendidikan. Nah, pemahaman landasan antropologi pendidikan juga memungkinkan pengakuan terhadap perbedaan dan keragaman budaya, serta membentuk identitas individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang hal ini mempengaruhi pembelajaran dan juga pendidikan, pembentukan norma, dan nilai dalam masyarakat, serta perubahan sosial. Dengan kita menerapkan pendidikan yang berlandaskan antropologi, dapat kita menciptakan pendidikan yang lebih relevan, inklusif, dan berdampak positif bagi perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pemahaman landasan antropologi pendidikan dan implementasinya memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pendidikan di Indonesia, terutama dalam menghargai keragaman budaya, membangun identitas budaya, dan merancang pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Itulah dia presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, dan untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.